file path penyimpanannya kita sudah atur, dan terakhir bagian data export to Excel-nya sudah aktif semua ya, seperti itu. Oke, tinggal saya klik run saja seperti ini, dan teman-teman perhatikan ini sudah selesai. Jadi sudah muncul ya volumenya di sini, kemudian tinggi kolomnya, jenis kolomnya, kemudian levelnya. Nah, ini dengan sepersekian detik kita langsung mendapatkan hasil. Nah, ini kita akan filter lagi ya. Kalau di sini tadi kita sudah atur ya filternya di sini volume kolom dengan menggunakan filter base level dan top level ya. Di sini di Excel juga saya akan filter juga seperti itu ya. Nah, di sini saya coba select semua datanya seperti ini. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Oke, sampai di sini kemudian masuk ke data. Kemudian difilter ya. Nah, setelah difilter, teman-teman bisa memilih ya. Di sini saya coba akan mengeluarkan misalkan hanya di level 1 saja ya. Nah, di level 1, oke, kita coba cek dulu di sini untuk jumlahnya kolom ya, sama dengan count seperti ini. Saya akan hitung jumlah kolom yang ada di lantai 1 ini dari hasil Dynamo ya, dari running Dynamo. Kemudian saya enter. Nah, di sini jumlahnya 72 ya. Ini sudah sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Autodesk Revit ya. Ini. Jadi kalau di Revit jumlahnya per lantainya di sini adalah 72. Selanjutnya saya akan keluarkan untuk volumenya ya di sini. Oke, untuk volume kita atur dari level 1 ya di sini seperti ini. Lalu kita enter, maka di sini volumenya adalah 157,781 ya. Nah, sekarang saya akan compare dengan Revit-nya ya di sini. Oke, ini saya coba close dulu. Oke, nah jumlahnya 72 ya seperti ini. Kemudian volumenya adalah 157,78. Jadi dengan menggunakan Dynamo hanya secara langsung kita tinggal klik saja, maka volumenya ini langsung muncul ya, dan juga bisa difilter sama dengan menggunakan Autodesk Revit. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Ardi Almatah di channel BIM Engineering Polimno. Bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial software berbasis BIM ya, yang saya gunakan masih Autodesk Revit ya di sini. Nah, di kesempatan kali ini akan saya bagikan bagi teman-teman semua menghitung volume kolom dengan menggunakan fitur ya. Di sini menggunakan schedule yang sudah disediakan oleh Autodesk Revit, dan juga saya akan membagikan cara cepatnya dengan menggunakan script yang berbasis Dynamo ya. Jadi nanti kita akan komparasi perhitungan volume kolom beton dengan menggunakan software berbasis BIM Revit, tetapi juga kita akan melakukan perhitungan secara otomatis, secara cepat dengan menggunakan script. Nah, untuk Dynamo sendiri ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melihat Dynamo, masuk ke pilihan toolnya di sini di manage, kemudian di manage ini teman-teman bisa masuk ke Dynamo dan Dynamo Player. Nah, khusus untuk yang saya gunakan di sini adalah Dynamo ya. Jadi di sini provide access to Dynamo, an open source visual programming platform for designer. Jadi di sini ada visual programming yang disediakan oleh Autodesk di dalam software Revit ya di sini, sehingga memudahkan kita untuk melakukan customisasi dalam melakukan modeling maupun perhitungan dan lain sebagainya. Nah, contoh yang saya bagikan di sini adalah script Dynamo yang sudah saya buat ya di sini. Jadi Dynamo ini kita membuatnya berbasiskan node ya. Jadi ada kumpulan-kumpulan daripada titik seperti ini, kemudian akan dihubungkan ya sesama bagian-bagian node yang lain, sehingga menghubungkan satu parameter dengan parameter lain yang akan pada akhirnya akan menghasilkan data ya, seperti itu. Memang untuk Dynamo ini sendiri akhir-akhir ini sudah cukup populer di Indonesia, dan saya sendiri memang cukup semangat untuk mendalami penggunaan Dynamo ini, karena memang ada bagian-bagian tertentu yang membuat kita lebih cepat daripada kita harus melakukan perhitungan dengan berbasiskan pada software BIM itu sendiri. Oke, di sini kita komparasi dulu untuk menghitung volume kolom. Di sini saya coba cek dulu untuk lantai 1 ya. Di sini saya coba select semua. Di sini untuk jumlah kolomnya adalah 72 buah ya di sini. 72 buah dengan ukuran 750 kali 750. Oke. Untuk menghitung dengan menggunakan software berbasis BIM, di sini saya gunakan Autodesk Revit. Teman-teman pergi ke menu view, kemudian masuk ke schedule, kemudian pilih schedule quantities ya di sini. Nah, setelah dipilih, di sini nanti teman-teman akan diminta untuk memilih
kategori ya. Di sini ada cukup banyak ya. Di sini saya akan memilih yang structural column ya di sini. Oke, structural column. Kemudian ini bisa teman-teman pertahankan namanya structural column schedule, atau misalkan nih mau diganti volume kolom lantai 1 bisa ya, seperti itu. Oke. Ini saya coba buat dulu volume kolom ya, seperti ini. Nanti sebentar kalau kita mau melakukan filtering, kita bisa mengeluarkan hanya di lantai 1 saja. Kalau sudah, di sini saya klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul ya parameter-parameter yang perlu kita keluarkan. Nah, saya biasanya mengeluarkan cukup banyak ya. Pertama itu pasti family. Kemudian yang kedua itu saya akan mengeluarkan type di sini. Yang ketiga ini biasanya mengeluarkan count ya, atau jumlah. Kemudian yang keempat itu saya akan memisahkan level, berarti saya akan menentukan mana yang menjadi base level dan mana yang menjadi top level ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya volume ya, seperti ini. Oke, jadi ada family, type, count, base level, top level, dan volume. Oke, kalau sudah teman-teman silakan diklik OK. Nanti secara otomatis bagian atasnya di sini akan bernama volume kolom. Tetapi kalau teman-teman perhatikan di sini, kolomnya ini dari semua lantai ya. Jadi ada lantai 3 ke 4, 4 sampai 5, kemudian 5 sampai 6, dan seterusnya ya, di sini 1 sampai 2, 2 sampai 3. Nah, ini sangat banyak ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu di sini kita bisa filter. Kita bisa filter berdasarkan base dan top level. Oke, cara mau filternya di sini teman-teman pilih filter. Oke, atau bisa dengan grouping juga, sama ya di sini. Grouping. Nah, ini saya akan group pertama berdasarkan base level ya. Nah, shortnya di mana? Di header apa di footer? Nah, jadi short ini artinya kita mengelompokkannya jumlahnya itu di mana? Di topnya atau di base-nya ya. Ini saya gunakan footer saja. Kemudian saya grand total. Formatting jangan lupa untuk volumenya ini kita pilih calculate total. Kita coba klik OK ya. Nah, nanti kalau diklik OK, teman-teman akan lihat seperti ini. Ini kalau saya buka, nah ini sudah ada batas ya. Jadi level 1 ke 2 di sini totalnya adalah 157,78. Jadi jumlah volume ya di sini adalah 157,78 meter kubik. Begitupun di lantai-lantai selanjutnya. Ini berhubung karena tipikal kolomnya sama ya, bangunannya sama, maka semuanya sama ya di sini. Jadi ada 946,69 meter kubik karena memang model kita di sini sama ya, menerus ya, kolom dari lantai 1 sampai lantai 6 ya di sini. Jadi kalau dilihat ini level 1, oke, level 2, kemudian level 3 dan seterusnya. Nah, di sini volumenya adalah seperti ini ya. Jadi per lantainya kurang lebih 157,78. Nah, kemudian jumlah kolomnya ya di sini. Ini count-nya kita belum total. Kita masuk lagi ke grouping ya di sini. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan pilihannya di sini bisa menggunakan type ya. Tapi kalau teman-teman hanya cukup dengan menggunakan base level, sebenarnya tidak masalah ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ke formatting lagi. Pada pilihan count di sini teman-teman masukkan calculate total. Oke. Nah, nanti di sini akan terlihat ya. Jadi di lantai 1 72, lantai 2 juga 72 kolom ya, dan seterusnya. Oke, sesuai dengan yang sudah kita lihat tadi ya di awal di 3D ini. Kalau saya blok semua seperti ini, maka di sini terlihat jumlahnya adalah 72. Nah, bagaimana dengan menggunakan script ya? Jadi kalau ini prosesnya tadi, kalau teman-teman perhatikan, saya membutuhkan waktu kurang lebih 7 sampai 10 menit ya. Kalau bagi teman-teman yang baru mulai-mulai belajar, mungkin mengeluarkan volume satu gedung ya seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena memang prosesnya harus bertahap. Nah, oleh sebab itu di sini saya sudah membuat script ya. Script yang saya maksud di sini adalah coding untuk kita menggunakan Dynamo. Jadi di sini saya sudah masukkan kategori, ini structural column, kemudian all element of kategori di sini adalah semua ya. Jadi semua kategori akan diselect. Jadi kalau kita lihat seperti ini, harusnya di sini bisa terlihat ya. Jadi kalau lihat di sini ada 432. Kemudian di sini akan masuk lagi ke parameter selanjutnya.
get parameter value by name, kemudian di sini juga sama ya. Oke, ada juga bagian-bagian lain. Jadi ini nanti akan keluar ya. Jadi misalkan di parameter yang ini dia akan menyambung dengan string element name-nya di sini. Kemudian bagian yang ini akan sambung dengan bagian list. Kemudian bagian yang ini akan menyambung dengan convert by unit. Nah, kenapa convert by unit? Karena di sini biasanya kita ketika memodelkan di Autodesk Revit itu kita biasanya menggunakan ukuran dalam milimeter ya. Jadi kalau kita lihat di sini 750 kali 750 milimeter. Nah, ini di dalam Dynamo sendiri itu harus dikonversi ya. Jadi dari milimeter menjadi meter agar volumenya itu bisa dihitung dalam satuan meter kubik, bukan dalam satuan milimeter kubik ya, seperti itu. Kemudian masuk ke list create di sini. Oke, dari list create ini ada beberapa item. Nah, ini nanti akan hubungannya dengan hasil output yang dihasilkannya. Jadi ada beberapa kolom nanti di situ. Kemudian kita akan menyimpannya di mana. Jadi ada file path ya. Jadi kalau saya browse seperti ini, nah file path-nya saya simpan di sini ya. Jadi ada tempat khusus yang kita menyimpan hasil ekspor daripada Dynamo itu sendiri. Yang berikutnya code blocknya di sini. Oke, jadi code blocknya ini ada 3 yang saya masukkan ke string, yaitu sheet name, start row, dan start column. Nah, yang berikutnya di sini akan menggunakan list transpose ya di sini. Jadi listnya itu akan kita transport menjadi data. Kemudian nanti akan dihitung dan hasilnya itu akan keluar volume. Jadi kurang lebih diagram untuk codingnya seperti ini dengan menggunakan Dynamo ya, seperti ini. Jadi visual programmingnya tampilannya seperti ini. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin bertanya bagaimana membuatnya, memang membuatnya ini tidak cepat ya, tetapi bukan berarti sulit. Ini saya buat mungkin membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Jadi tidak mungkin saya buat tutorial untuk membuat dari awal. Tapi bagi teman-teman yang ingin belajar, di sini saya menyediakan juga nanti saya menyiapkan file tutorial tersendiri bagaimana cara membuat script Dynamo seperti ini sehingga volumenya akan keluar. Oke, di sini teman-teman perhatikan di sini ada 2 pilihan, bisa menggunakan automatic, bisa menggunakan manual. Nah, kenapa saya menggunakan manual? Agar kapan saya melakukan running itu tergantung dari kesiapan model yang sudah saya buat. Kalau tidak, nanti kalau kita menggunakan auto, dia akan langsung menghitung secara otomatis. Sehingga apa? Membuat kinerja laptop kita itu bisa menjadi lebih berat ya, seperti itu. Nah, di sini saya coba. Kalau yang sebelumnya saya membutuhkan waktu kurang lebih 7-8 menit, kita coba dengan menggunakan script ya. Ini tinggal diklik saja. Yang pasti kategorinya pastikan di structural column, kemudian bagian file path penyimpanannya kita sudah atur, dan terakhir bagian data export to Excel-nya sudah aktif semua ya, seperti itu. Oke, tinggal saya klik run saja seperti ini, dan teman-teman perhatikan ini sudah selesai. Jadi sudah muncul ya volumenya di sini, kemudian tinggi kolomnya, jenis kolomnya, kemudian levelnya. Nah, ini dengan sepersekian detik kita langsung mendapatkan hasil. Nah, ini kita akan filter lagi ya. Kalau di sini tadi kita sudah atur ya filternya di sini volume kolom dengan menggunakan filter base level dan top level ya. Di sini di Excel juga saya akan filter juga seperti itu ya. Nah, di sini saya coba select semua datanya seperti ini. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Oke, sampai di sini kemudian masuk ke data. Kemudian difilter ya. Nah, setelah difilter teman-teman bisa memilih ya. Di sini saya coba akan mengeluarkan misalkan hanya di level 1 saja ya. Nah, di level 1, oke, kita coba cek dulu di sini untuk jumlahnya kolom ya, sama dengan count seperti ini. Saya akan hitung jumlah kolom yang ada di lantai 1. Ini dari hasil Dynamo ya, dari running Dynamo. Kemudian saya enter. Nah, di sini jumlahnya 72 ya. Ini sudah sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Autodesk Revit ya. Ini. Jadi kalau di Revit jumlahnya per lantainya di sini adalah 72. Selanjutnya saya akan keluarkan untuk volumenya ya di sini. Oke, untuk volume kita atur dari level 1 ya di sini seperti ini. Lalu kita enter, maka di sini volumenya adalah 157,781 ya. Nah, sekarang saya akan compare dengan Revitnya ya di sini. Oke, ini saya coba close dulu. Oke, nah jumlahnya 72 ya seperti ini. Kemudian volumenya adalah 157,78. Jadi
dengan menggunakan Dynamo hanya secara langsung kita tinggal klik saja, maka volumenya ini langsung muncul ya, dan juga bisa difilter sama dengan menggunakan Autodesk Revit. Tetapi memang untuk prosesnya kita membutuhkan waktu ya, seperti itu. Jadi saya harap tutorial ini bisa membantu bagaimana menghitung volume dengan menggunakan pilihan schedule pada Autodesk Revit. Tetapi di saat bersamaan juga kita bisa menggunakan script ya. Jadi kita bisa menggunakan script Dynamo untuk mempermudah kita ya, seperti itu. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.